Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa biyadihil mutaqassirah wa minahil ghamirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-rasul zahira. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi akrimni bi husni sawti wal naghara hatta ansami qira'ah yajidul qadam bi qalbi wa imana qasil qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal min haitsu la yahtasib wa qulubal alamin bisrihi alayya wa albisni qabulan bisal. La ilaha illallah la ma'budu illallah, la ilaha illallah ma'budu illallah, la ilaha illallah matlubu illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sadida yuslih lakum wa may yuti'illah war rasul faqad faza 'azima. Sallallahu wa sallam rasulullah karim wa sakirin wa rahmatullahi alamin. Pelajaran para guru wabil khusus Alhamdulillah langsung ta'ala Allah di hadis sebab beliau bersahabat juga sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Nur Bapak Haji Dr. Andas Haji Mulyanto saya serta karyawan dan karyawati Majelis dimanapun berada. Semoga keadaan tentu dan semakin sukses, semakin kembang, semakin menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin banyak jamaah untuk bisa meramaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan menjelang siang kita sama-sama hadir dengan qudrat dan irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama istiqamah di setiap bulan, di awal bulan kita sama-sama hadir di tempat yang mulia taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hadir senantiasa ilmu yang disampaikan para guru kita bisa mengamalkan dan bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena mandah ilal alim wa syahida lam yaqdir ala ibtidai. Orang yang pergi berkunjung atau pergi ke tempat para alim nuntut ilmu, mandah ilal alim wa jalasa indah, kemudian duduk di sampingnya itu
tidak lain maka Allah Subhanahu wa taala. Wa yutabu kullu hasanatin, setiap apa yang dikerjakan ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan kita, dari rumah berangkat ke tempat ini, kita sudah ditulis selalu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua faedahnya adalah haji dengan para alim akan ketenangan hati, batin yang tenang, batin yang damai. Mudah-mudahan kita tidak hanya di tempat ini, keluar dari tempat ini hati kita menjadi tenang, damai, tenang, sakinatul ruh, ketenangan jiwa. Mudah-mudahan dengan apa hadir di sini batin kita menjadi tenang dan tenang. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan dan hadir mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, juga para bapak-bapak, bapak-bapaknya 3, 5, 4 mas saya. Mau dimana-mana ibu-ibu top dah udah. Ini yang paling banyak memang di mana-mana ibu-ibu, di pasar ibu-ibu, di ibu-ibu, 7 hari ibu-ibu, pernikahan ibu-ibu, yang suka melihat kerudung orang ibu-ibu, yang suka melihat sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sama, tapi ibu-ibu atin masih sama, jauh beda. Ibu yang saya hormati dan muliakan, bahkan di surga pun mudah-mudahan banyaknya ibu-ibu. Di neraka saya ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, beda atu ya, beda dengan nonton konser. Karena mangkos barang siapa yang bermaksud ilmi, barang siapa yang maksud hadir di dalam ilmi, kalau sudah kami menjadi nyata orang surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah bersyukur ibu senang sholat, senang segala-galanya oleh tetangga kita. Saudara di Palestina yang mungkin ya Allah merupakan ibu miris kita. Ibu jangan terkait sekarang banyak di media-media yang ngomongnya agak jelas. Kayak lo tolong saja. Nah jadi ibu jangan tinggal kita doa saja, doain mereka. Kalau kita emang perang mungkin ibu ya apa pengen perang perang geleng aja. Makanya jangan bilang ya Allah orang itu ya Allah Rabbana mana pikiran kita masih tenang ya, tenang sholat, tenang ibadah, mumpung tenang, ayo sama-sama penuhin majelis ilmu. Mereka senjatain fasilitas senjata, nggak dikasih duit, nggak dikasih apa, mereka senjata. Bahkan mungkin anak kecil meratap nyari emak dan bapak, ya. Makanya itulah kita bagaimana antipati dan juga simpatinya kepada mereka. Jadi kalau ada bapak teman-teman usah pikirin dia, yang penting ngaji, kemudian sholat, nanti masuk surga. Itu bukan umat Islam. Itu simpatisan Islam, itu nggak berguna buat Islam. Kita doain mereka, kata Rasulullah SAW, syukur-syukur ke sana ke Masjidil Aqsa, kemudian datang mereka. Kalau memang datang sampai paling tidak adalah ya doa, karena doa silah doa itu adalah kekuatan orang mukmin. Karena kita nggak ngerti kalau Allah kirim tentara Allah nanti yang keluar. Allah banyak angin ya, dan lautan, hawa panas, petir, kemudian burung, itu tentara-tentara Allah. Buktinya kalau laut Allah membangkarkan, menghabiskan Fir'aun dengan lautan. Nabi kumul bahra anjayna
menenggelamkan Fir'aun, itu tentara Allah. Kemudian angin pun demikian, angin yang menghancurkan kaum sorry kata Allah, hancurkan kaum. Angin adalah anginnya nggak panas bu, angin itu dingin, tapi satu kali pasangannya ayat 7 malam 8 hari anginnya dingin, tapi bisa menghancurkan wajah-wajah mereka terkelupas seperti rontok daun-daun yang kering. Padahal angin yang kering itulah angin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tentara Allah yang akan menghancurkan kaum Allah saat ini ya, yang menghancurkan kita, mudah-mudahan Masjidil Aqsa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestina, karena di situ banyak sejarah-sejarah Islam nggak bisa kita tinggalkan. Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, nanti lebih lebarnya nanti Ustaz lebih yang akan memaparkan bagaimana sifat-sifatnya bersahabat dengan Rasul, cara perangnya Rasul yang bagaimana. Ini mah mereka bukan perang, ini lebih adab. Perang mah itu anak kecil dan biar. Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, mari sama-sama kita awali dan kita basahi lisan kita dengan membaca Allah yaitu ketika ada. Mudah-mudahan di awal ibadah senantiasa hajat kita, khusus hajat batin dikabul Allah Subhanahu Wa Taala, serta hajat-hajat kita nanti kita baca surat Al-Fatihah untuk kaum muslimin wal muslimah, khususnya dari jamaah-jamaah yang punya hajat, nanti kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Madirin. Assalamualaikum ya Khalifatullah. Ijazah yang Rabbas wa la yusajid dunya badal karam. Assalamualaikum sayyidul fadil. Assalamualaikum sayyidul Assalamualaikum sayyidul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أن الله يغفر لهم ويرضى جنة بركة وصبر والبركة في الدين والدنيا وإلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وانتظروا بأنفسكم والله يحاسبكم بها ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باكنا والله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باكنا والله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله والله يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شهر الظالمين يا متين في شهر الظالمين يا قوي يا متين الظالمين صلى الله على المسلمين صلى الله سر المؤمنين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما عملا مكروها ويا هب لي رزقا واسعا
الرحيم الحمد لله رب
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة عليه سجدنا وإبنا وأولادنا وسيرته وثبت السماء والبلاد الحمد الله بالعظيم الهداد ورسوله وقري ونبلغ بهم أجمعين أن الله يغفر اللهم ويرحم ويدرجات بالجنة ويعين درجات أسرارهم وأموالهم وعلومهم ونعم الدين والدنيا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة الله يهبط الهداة والزكاة والصابرين من المسلمين بالبر والبحر والجو أجمعين الله يصبر الصلاة والقدوم الأوطان وصلى المحفوظ في خير المسلمين والله يجتنب البدع والإعلام وضرب الأوطان وسمع الله أموات وأموات المسلمين أجمعين وبدعة الخاتم عند الرب العالمين بلغة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله وعلى
Wansani alladzi la yujibul mu'adzib. Orang dicabut kebahagiaan itu yang kedua gara-gara tidak mau menjawab adzan. Abu orang lagi adzan itu ngomong sama ya cetong, tahu cetong Bu? Cetong itu kalau orang Bekasi itu cetong mogol ya. Orang adzan dia bikin sebelah adzan jawab ya. Wajah-wajah jawab semua hati ya. Kalau Ramadan ya Bu. Ibu kangen nggak sama adzan Bu? Bu, Ibu kangen nggak sama suara adzan? Oh, di sana Palestina udah banget. Kita harus kangen, rindu dengan adzan. Saya tahu semua juga rindu kalau Ramadan mah. Jika Ramadan tunggu-tunggu adzan tuh mungkin channel yang ada cariin channel yang mana yang dulu adzan. Kenapa itu Ramadan mau ibu banget kalau gini hari masa belum adzan tuh kagak. Nah, orang yang pengen bahagia jawab adzan kata Allah tidak sampai itu mengati, tidak sampai itu mengati kalian dengan adzan mayakul sama yakul apa yang dikatakan ucapkan kecuali ada sholat kita ucapkan Allah wala quwwata illa billah dan ini sholat beda tapi selama yakul hal syafaati dapat syafaat nanti di yaumul qiyamah apalagi sehabis adzan kita berdoa makanya kata ulama katakan kalau lagi adzan diam Ustaz saya bacakan diam dia patut ngomongin baca lagi diam apalagi lagi catur masya Allah orang lagi catur masya Allah ada juga catur apalagi lagi zikir lagi ada apa lagi zikir lagi bacaan pokoknya dengar adzan diam begitu ada dari kerjanya kita diam ya dengerin hormatin adzan kalau nggak bisa adzan nggak bisa jawab hormatin dia ya dengerin itu kata adzan makanya orang yang bahagia jawab adzan dimanapun berada mudah-mudahan Ustaz saya lagi naik motor lagi ya naik motor mudah ya berhormati karena panggilan adzan itu adalah panggilan orang kalau lagi adzan diam kemudian duduk atau berdiri kalau ada adzan ibu rebahan nanti matinya susah berat itu tahu dengan rebahan orang lagi adzan kita rebahan aja lain kelongan nama berat itu ya makanya adzan panggilin adzan tidak Allah wa amila sholih wa innani minal muslimin panggilan yang paling hebat mudah-mudahan orang yang mengindahkan panggilan Allah mudah-mudahan dilancar panggilan ke tanah suci Makkah amin ya rabbal alamin dua insyaallah bersama apa yang saya hormati mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang tidak bisa berkebahagiaan justru hamba Allah yang terus-terusan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selawat dan juga rajin menjawab adzan dua lagi apa Bapak yang saya hormati, mari kita dengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh kita kepada Ustaz terlebih dahulu dipersilahkan dengan judulnya apa Bu? 8 sifat atau amalan bersahabat berteman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau enggak dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 11:20. Semoga juga setengah 12:40-an-nya. 1 jam ke depan kita akan lanjutin apa yang sudah disampaikan oleh Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segenap jamaah atentor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moga biar apa namanya masuk enak gitu ya.
kita berdoa mudah-mudahan bahwa kita tadi dikabul oleh Allah. Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf saya sendiri ya, jadi sudah lama duduk, agak pegel nih, kedengkul gitu kan. Kalau berdiri pegel nanti saya duduk lagi gitu kan. Kalau berdiri kan saya bisa lihat siapa yang ngantuk, siapa gitu kan. Tapi kalau yang ngantuk nggak apa-apa, ini yang ngantuk ya. Nah, tapi ngantuk ini di majelis taklim, insyaallah. Malaikat yang namanya as-sayyidu Allah utus malaikat tugasnya melakukan majelis taklim. Dicatat itu siapa yang hadir, posisi bulan hadir, si bulan hadir, jam berapa datang, itu dicatat juga. Karena pahala yang datang awal sampai beda. Yang dapat tugas saja dulu pada datang. Nah, berkahnya ya Allah, si bulan itu hadir tapi di mana dia nggak tahu apa. Yang penting mereka hadir. Makanya masuk surga itu nanti dua orang berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri repot kita. Tapi kalau berkelompok kan ada yang lebih sempurna, ada yang kurang, ada yang biasa gitu kan. Tanggung mereka saja gitu kan. Ini majelis jamaah taklim itu silakan masuk. Masyaallah. Ini gitu kan. Saya barangkali mudah-mudahan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang Allah yang pertama kita harus mengingat doa kita agar teman-teman Rasulullah itu sudah menggaransi kita masuk surga. Asalkan kita mau aja. Kalau itu mau masuk surga, jadi mau meskipun kita ada apa namanya kurang yakin ya. Tapi harus yakin. Karena kata beliau itu Bulu mati dia dulu dan itulah manaba. Sepuluh orang pasti masuk surga. Ada suaranya tidak mau. Ada karena Nabi yaitu mereka yang tidak mau ikut aturan tidak mau ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita alhamdulillah subuh ada kopiahnya. Ibu kalau kuliah subuh kan berarti ada di sunnah. Subuh ada kopiah tadi dia. Puasa ada Senin Kamis, ada puasa Arafah. Jadi kita punya amal sunnah gitu kan. Mudah-mudahan termasuk dalam hadis tadi insyaallah. Nah, maka doa yang dipanjatkan oleh para sahabat Nabi itu ada doa khusus agar bisa berteman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baik. Dan akan ikuti saya. Ini bisa bersyukur kepada Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud itu beliau setiap baca sholat membaca ini. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Saya bacakan dulu. Allahumma ikuti. Inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa muraqabatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak ada Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak goyah, keimanan yang pokok. Wa iman la yanfad, dan keimanan yang tidak terputus. Wa muraqabatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua kita lagi. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa muraqabatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa muraqabatan nabiyyina Muhammadin sallallahu
iman yang kokoh, iman yang tidak putus, dan menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilakukan bagaimana sahabat-sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud tadi membaca doa ini setiap hari. Soalnya kalau apalagi Indonesia apa? Ini iman yang kokoh, ini iman yang tak putus dan menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdoa, kalau berdoa ini ada sajid, doa kamu mengatakan kamu adalah doa kamu lainnya dari dunia, ada yang di akhirat. Kalau tadi kita berdoa dengan Rasul di dunia dan di akhirat, di akhirat di surga Rasul tidak apa-apa. Meskipun untuk berkata beliau masih terasa. Nanti Rasulullah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafatnya Rasul berbeda dengan kita. Kalau Rasul itu setiap ada yang bersolawat disampaikan oleh malaikat kepada beliau. Makanya yang kita lihat kata-kata sama ini dalam kosong. Karena berkata tempat itu dan berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ini yang juga harus kita perhatikan. Yahudi Israel itu mereka bukan hanya ingin menguasai Masjidil Aqsa, tapi mereka itu punya peta Israel Raya. Israel Raya itu mencakup Makkah dan Madinah. Target utamanya bukan hanya Masjidil Aqsa, tapi ingin menguasai di dalam tempat suci. Makanya peta itu terus mereka berkokoh di dalam benak generasinya. Jadi di dunia untuk pendidikan mereka, Israel Raya itu bukan hanya di Palestina, tapi mencakup Madinah dan Makkah Mukarramah. Makanya salah kalau negara-negara sekitar itu menganggap yang dari Palestina itu enggak, tapi mereka ada juga akan dikuasai oleh Israel itu. Tinggal menunggu waktu saja gitu kan. Makanya kenapa Rasulullah kita aja dulu bahwa tidak ada yang ada gitu. Coba kalau nggak apa yang terjadi? Sampai hari ini nggak ada kemerdekaan. Makanya segelintir kaum muslimin di Gaza itu masih luas Jakarta. Gaza itu seperti kecamatan yang pas itu agak luas. Dua kalinya Ciracas, dua kali Ciracas itu Gaza, kecil banget gitu. Nah, kalau di Gaza, sementara di tepi barat masih takut. Mereka takut melawan Israel, padahal itu mereka Palestina. Jadi otoritas Palestina itu kenapa tidak melawan? Karena memang gaji mereka itu lewat Israel. Mereka melawan dan dapat penghasilan bulan pemerintahannya boleh. Jadi sampai hari ini Mahmud Abbas sebagai presiden Palestina yang mengalami 3 tahun yang diblokade pada 17 tahun. Banyak di 17 tahun tidak bisa kemana-mana. Darat atau udara itu diblokade oleh Israel. Dan baru kali ini mereka bisa membobol blokade itu. Nekat istilahnya ya. Udah dari sana. Kalau orang-orang sekitarnya nggak bantu, Allah pasti membantu. Makanya kemarin banyak pilihan. Betapa bahwa itu menghancurkan tank-tank terbesar di dunia. Tank yang apa itu harganya 100 miliar satunya. Tapi bisa hancur dengan senjata tank tapi kita untuk apa yang terjadi? Pada dulu yang banyak menceritakan itu ada suara-suara yang membuat mereka semangat. Karena dia surah adalah kalimat ayat Romai dari Romai itu pada Allah Roma. Dan mereka yang melempar ketika melempar Allah dia melempar itu. Makanya mereka membaca ayat ini, Masya Allah. Ini tank yang terjadi hancur.
senjata ada. Makanya diserahkan juga mereka sok gitu kan. Tidak perlu apa-apa. Dan kalau kuat mereka dihancurkan dengan senjata ada. Dan itulah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan yang Allah perlihatkan kepada kita itu memberi semangat kepada kita untuk terus berdoa jangan pernah putus untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berdoa jangan pernah takut bahwa Allah yang akan mengabulkan doa kita. Nah, makanya mereka takut itu anak-anak di Palestina itu. Coba ibu-ibu lihat, ada anak usia 4 tahun, ibunya terkena runtuhan, tapi sangat beruntung. Anak 4 tahun mental ibunya, ibunya 4 tahun. Dia mengatakan bunyi asyhadu an la ilaha illallah. Ibunya sedang sakaratul maut, ikut anaknya. Bayangin di kita anak kecil 4 tahun kira-kira udah bisa mental. Maka ketika pintunya tertutup, masih ada pintu langit yang terbuka. Makanya itu menulis setuju seperti ada Rasulullah. Beliau itu menyusun buku itu berapa ratus tahun yang lalu begitu kan. Tapi berkatanya masih ada sampai sekarang dibaca oleh orang-orang. Nah, karena beliau itu dia mendapatkan berkah dari orang. Maka setiap kita belajar sama itu nyampe kepada yang maka kita masuk beliau berapa yang disebut. Jadi kenapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus optimis. Seberat apapun ujian, sebesar apapun musibah, ada solusinya yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa agar kita bisa bersama Rasulullah SAW. Mari berdoa minta kepada Allah agar dikabulkan bersama beliau insyaallah. Ini doanya Nabi akhirat. Tapi juga Allah berikan kemuliaan bagi mereka yang biasa berdoa kepada Allah agar bisa bersama Rasul itu akan hadir keberkahan dalam hidup kita. Makanya ada beberapa orang-orang seperti itu yang bisa bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi. Kalau itu ada itu. Jadi betul gitu kan? Berarti masih harus kita minta kepada Allah agar bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis itu hanya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Man ra'ani faqad ra'ani." Dia melihat aku dalam mimpi itu benar dia bisa melihat aku dalam mimpi. Makanya kenapa beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lindungnya pada Rasulullah itu disampaikan lewat doa. Nah, di antaranya nanti dari Badr shalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, saya terus berdoa, jangan putus harapan untuk berdoa. Doa itu tidak ada batasnya. Bahkan kita diperlihatkan oleh Allah, para nabi itu berdoanya Masya Allah, tidak pernah bosan. Nabi berdoa di surah Maryam Nabi Zakaria, jadi bahunya anak dalam usia lanjut. Padahal itu tidak pernah bosan untuk berdoa. Tiap pagi, siang, sore, malam minta kepada Allah. Meskipun nanti dikabulkannya dalam keadaan usia lanjut. Sampai Nabi Zakaria tidak percaya kok akhirnya percayaan bisa punya anak gitu. Sama hal itu juga dari Allah Ibrahim alaihissalam gitu. Doa agar punya anak itu doa dari siapa ada. Rabbi habli minas sholihin. Kita kasih anak saat usia berapa? Usia 90 tahun.
Wah, di kalau ini tapi mereka tidak pernah bosan untuk berdoa. Karena doa itu sejatinya adalah ibadah. Jadi dengan berdoa kita sudah menorehkan di sisi Allah pahala doa itu. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tanah jauh anak ahlul nar, ya tanah jauh anak ahlul jannah. Jadi penduduk neraka kafir, penduduk surga juga kafir. Penduduk neraka itu mereka tidak pernah berdoa. Jadi kita melihat balasan orang-orang yang di surga itu doanya pada balasan. Ternyata kata Rasulullah, mereka benar-benar suka karena balasan itu adalah doa yang Allah lakukan dari dunia. Coba itu. Jadi kan sering kita katakan ada yang sertifikasi enggak? Enggak kan? Banyak orang kita yang berdoa sertifikat, tapi bukan berarti dia dikabulkan. Tapi orang bukan butuh di surga Allah. Makanya ahli surga terkejut dengan balasan jiwanya. Ahli neraka juga terkejut, mereka kan menyangka begitu kan. Ahli surga itu banyak yang banget nikmat. Karena ahli surga ahli neraka itu saling melihat. Coba bagaimana bagaimana dialog antara ahli surga ahli neraka itu ada di surah Al-A'raf ayat 20 ke atas. Ahli surga melihat gitu kan siksaan yang menimpa ahli neraka. Tapi karena di sana itu subhanallah sudah Allah cabut pada kita. Ketika ahli neraka minta pada ahli surga, itu dengan satu permohonan saja. Karena mereka itu Allah katakan bagi kalau di sini kita sedih banget ya yang menderita. Tapi di sana sudah Allah cabut rasa kasihan. Karena kalau ada kasihan, maka kita bahagia. Maka sudah Allah membatasi surga dan neraka ini dan tidak ada bahagia di sana. Sehingga doa-doa kita yang tiap hari kita panjatkan itu juga yang ibadah. Seperti halnya sholat, seperti halnya puasa, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapati doa Nabi itu banyak banget. Bapak Ibu, hafal ratusan doa ada? Ratusan akan dibaca. Kita hafalannya jaga saja. Saya ketika dibaca seperti ada. Bapak Ibu tidak hafal kan? Seperti itu tidak hafal kan ya? Jadi Rasul itu Masya Allah ada satu kitab namanya Al-Azhar karena Imam Nawawi itu ada riwayat di situ doa dan zikir yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini kan pembacanya bahasa syahadat yang Allah ajarkan di surah Al-Baqarah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dunia ada jadi gitu kan. Kita terus selama dengan apa doa lainnya. Tapi ini sejatinya kalau kita mengulang doa sebanyak yang kita mengulang sisanya itu juga pahalanya. Makanya kalau sebelum ini dalam salah satu soleh itu mereka doanya ada yang diulang ratusan kali, ada yang diulang bahkan ribuan kali, bahkan ada yang baca sholawat itu 10.000 kali setiap hari. Nah, itu berapa kali? Berapa kali ibu? Baca sholawat berapa kali? Yang diulang 10 kali, 5 kali, 20 gitu kan ya? Karena satu kali dipakaikan akan jadi 10 kali. Namanya yang ada khusus salaman untuk berdoa. Kita tahu doa yang mana yang dikabulkan Allah secepat. Tapi yang harus kita pahami semua doa pasti dikabulkan Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nah yang kedua, ada sebuah hadis ini berkaitan dengan penghormatan Islam pada kaum wanita. Di mana dulu di zaman jahiliyah ini wanita tidak ada harganya. Bahkan ada yang dikenal dengan waqtul badan. Waqtul badan itu di surah At-Takwir ada ayatnya. Allah
Allah sebutkan wa idza mau'udatu su'ilat, dan ketika anak perempuan kecil yang dibunuh itu bagi anaknya, kenapa mereka dibunuh? Ayah ibunya yang akan bertanggung jawab. Karena anak perempuan itu banyak orang pada masam gitu kan, menganggap perempuan itu lain, menganggap perempuan itu beban. Nah, itulah Islam. Rasulullah SAW menghormati, memuliakan wanita. Salah satu hadisnya kata beliau, man amala jariyataini hatta tadrika dakhalul jannata ana wa ma'ahu kahtaini. Siapa yang mendidik anak perempuan dua orang sampai menjadi anak yang salihah kedua, maka aku masuk surga dengan ayah ibunya itu sudah seperti ini, dekat antara telunjuk dan jari tangan. Kemudian sahabat Nabi Rasulullah, saya punya anak perempuan yang satu orang. Kata Rasulullah, mesti itu satu orang. Nah, makanya ketika kita punya anak cucu perempuan, itu harus bahagia. Karena ada jalan tiket kita ke surga dengan cara kita mendidik mereka menjadi anak soleh. Beberapa cucu perempuan banyak. Alhamdulillah, meskipun satu, pada khusus kita yang punya anaknya laki-laki, insya Allah nanti punya mantu, punya cucu perempuan. Nah, kalau peduli kita kepada anak perempuan, ini insya Allah kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambaran ini betapa Islam itu menghormati kaum perempuan yang dulunya tidak berharap pada zaman jahiliyah. Dan dalam Islam Allah memuliakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Kemudian man habarun nas ila ya Rasul, siapa orang yang paling harus aku berbakti kepadanya? Ummuka, summa abuka, ibumu baru bapak. Subhanallah. Makanya berbahagialah wanita-wanita yang berada dalam lingkungan Islam. Dan kita ibu terutama akan mendapat bakti dari anak-anaknya dan akan masuk surga karena mendidik anak-anaknya hingga jadi soleh dan solehah. Jadi dalam berharap khususnya anak kita perempuan, alhamdulillah dua-duanya ada. Jadi jangan sampai merasa kok terputus keturunan dalam ibu dan itu. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah puji juga. Sebenarnya Rasul itu punya anak namanya Qasim dan Qahir laki-laki, menikah dari usia kecil. Kemudian dia punya anak Ibrahim dari Buddha dan Maria, menikah juga ketika kecil. Yang tersisa anak perempuannya, bahkan 3 anak perempuannya meninggal di saat Rasul hidup. Sayyidina perempuannya ibu susu tinggal waktu yang tersisa Fatimah. Dari Fatimah ini lahir cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini yang kita kenal dengan Nabi Syarifah. Nah, makanya berbahagialah kita yang diberikan keturunan. Karena Nabi sendiri itu ada istri Nabi Bunda Aisyah. Bunda Aisyah tidak punya anak. Bunda Aisyah juga tidak punya anak. Mereka mengeluh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kami juga punya keturunan. Apakah Rasulullah istri bersalah? Karena kita ini kata Rasulullah tidak bisa memaksa Allah. Berdoanya iya, tapi orang tidak mudah. Jadi urusan Allah. Sampai bahwa Bunda Aisyah sudah punya anak. Makanya beliau itu mengatakan anak. Jadinya putra dari kakaknya Asma binti Abi Bakar diangkat Abdullah bin Zubair. Makanya bagi kita jangan bersedih hati kalau ada keluarga kita, kari kerabat kita nggak punya anak, angkat
dekat anak saudara kita, asuh anak-anak yatim gitu kan, asuh fakir miskin. Nanti saya cerita tadi ada anak-anak yatim. Rasul itu biasa mengumpulkan anak-anak yatim kalau di bulan Asyura itu, yang kemudian dilanjuti oleh para sahabat. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kayak anugerah melimpah, sehingga anggaran untuk anak yatim itu sekali setahun tak cukup untuk satu. Nah, kira-kira kalau sekarang punya saudara yatim bulan Muharram itu cukup nggak buat saudara? Tapi kalau sebulan orang gitu, berarti kita harus jadi untuk mereka bulanan tidak tahunan. Kalau seperti tidak bisa, kita akan mencisahkan menganggarkan dana untuk anak yatim gitu. Dan sebetulnya kita kepada anak yatim masuk. Kalau kita ingin berkah, bersama dengan anak yatim, ada dua amalan yang Allah langsung kasih dia ini. Pertama kepada ayah yang muda, yang kedua menyambutnya. Dan ini masya Allah. Pada kehidupan dari usia beliau itu pernah menghadapi orang-orang yang tahu beliau ditanya oleh mereka karena yang itu kan orang yang kemudian jadi doanya itu mustajab. Mereka meminta kepada Imam Bukhari pada petunjuk agar kalian mendapati berbagai keberkahan itu. Maka dijawab oleh Imam Bukhari, satu anak yatim tahun depan kalian tidak. Orang yang tahun lalu ketemu lagi di tahun depan, ibu hidupnya sudah berubah ke Allah. Mereka merasa berkah dan bahagia. Maka ditulis oleh Imam Bukhari dalam buku ini. Makanya agar kita berkah hidup sebelum pada anak yatim. Baik yang ada ikatan kerabatan sama kita maupun yang tidak ada ikatan kerabatan. Karena Allah sendiri menyebutkan tidak bekerja kepada anak yatim ini tanda yaitu dia bentuk seragam itu apa maksudnya? Jadi sifat satu gitu kan? Yang muslim pada dalam diri yaitu yatim. Maka ini menjadi usul kebiasaan orang-orang soleh. Mereka menjadi sedikitnya disisihkan untuk anak yatim, untuk berdoa Allah langsung hati. Dan ini ternyata hanya dialami oleh kaum muslimin. Mereka yang kaum muslim pun mengamalkan amalan ini itu semua. Mereka juga mendapatkan keberkahan. Meskipun yang dulu yang bisa dalam Quran mereka ada keberkahan dia. Yang menjadi masalah itu ini dia mengajarkan cara hidupnya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Meskipun ini politis ya, karena dia ada bisnis, tapi mendonasikan sebagian kayanya fakir miskin. Dan ini dari mulai dia membangun bisnisnya sampai menjadi orang kaya di dunia kita kan. Akan berbedanya pada orang-orang yang tak mampu itu. Meskipun ada politiknya, itu dia bisnis urusan. Nah, bagi orang beriman, kenapa tidak yakin kepada Allah? Allah yang mengatakan itu, Rasul yang menyebutkan itu. Sehingga di dalam Islam itu tidak ada anak yatim yang menderita karena kemudian sosialnya diberikan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika Rasul bertemu dengan anak yatim Nabi kasih bapaknya sahih itu kata Rasul, bapak bersedih, aku lah sebagai ayah besar. Kita sampaikan
daripada yang di Palestina yang terjadi tidak ada hati yang melakukan. Mudah-mudahan kita betul-betul untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kejadian yang perang di Palestina. Lalu Rasulullah SAW berbicara tentang diri. Setelah kepergian Rasulullah, beliau menjadi imam Rasul. Kata beliau, saya tidak pernah tidur seperti Rasul itu sebelum bersolawat buku kami kepada beliau. Bahwa kami ini umurnya apa? Dulu belum ada nasi. Jadi beliau itu dia biji-biji kurma dan buah. Kalau kan biji kurma mana? Perhatiin bumbu gitu kan? Karena ada tasbih digital, ada tasbih manual gitu ya. Jadi beliau itu bersalah kepada Rasulullah yang sekian malam untuk tidur. Bahkan istri Nabi berkata imam kali. Di wajah istri bersuami kecintaan Nabi kepada Rasulullah itu sangat besar. Dan bahkan baru beberapa itu Rasul Al-Hadai mereka biasa setiap hari 10.000 kali. Masya Allah. Coba kalau kita cuma 100 kali, coba gitu 10.000 kali. Bahkan yang viral di YouTube itu Sultan Muhammad Hasan sebelum biasa bersolawat kepada Rasulullah SAW tiap malam itu 1000 kali. Satu malam lupa gitu kan, lupa karena saking lelahnya bekerja. Akhirnya ada seorang rakyatnya yang punya utang banyak berdoa kepada Allah tiap hari. Akhirnya bertemu dengan Rasul agar datang kepada Fatimah bahwa beliau itu lupa salawatnya satu malam. Diingat itu malam. Begitu bahagianya dia sebelumnya kepada Rasulullah SAW. Itu dia kan di dalam nasi ya ada salawat. Jadi salawatnya kepada Rasulullah itu mendatangkan kepada hati dunia yang sebelum ini akhiratnya. Bahkan salawat itu banyak disuruh para ulama hadis. Kita kenal salawat apa? Salawat Nabi, salawat Nabi, Ijani, salawat banyak. Itu para ulama saking cintanya kepada Rasulullah banyak menyusun salawat. Jadi semakin banyak yang kita bersalawat, insya Allah mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini timbul dari kecintaan Nabi. Semakin kita cinta kepada Rasulullah, orang mencintai itu semua kita namanya. Bagaimana kita cinta Allah, kita banyak bertasbih kepada Allah. Kita cinta Rasulullah, kita banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ada salawat di bulu-bulu, ada salawat apalagi Ibrahimiyah, gitu kan? Mana salawat ini agar kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Bapak Ibu mulai sekarang gitu ya, baca salawat berulang 100 kali salawat dalam 5 waktu jadi 500 hari gitu kan? Nah, termasuk juga syifa. Salawat itu obat, dan ini dibuktikan oleh para waliullah. Mereka punya hajat apapun, salawat obat. Punya ujian penyakit apapun, salawat obat. Nah, kalau bisa kita jadikan sebagai wasilah pada Allah, kita cintai Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sekarang ya, kita jadikan salawat sebagai zikir harian kita. Ini mana yang paling pendek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga menceritakan tentang akhlak mulia.
Karena Allah itu menjadikan Rasul sebagai teladan karena apanya? Karena Allah. Kata Allah di surah Al-Qalam ayat 4 dari Allah itu agar keinginanmu tercapai menjadi Rasul ini, engkau harus baca. Harus baca sholat sunnah. Sholat sunnah itu dalam sehari itu berapa dia? Kopiah bagi ini 12 rakaat. Itu sudah disiapkan di tangan surga oleh Allah. Kemudian ada sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat wudu. Ada sholat wudu. Habis wudu sholat. Sedangkan kalau habis wudu orangnya masih di bumi. Nah, jadi setelah mendekati itu sampai akhir ayat membiasakan diri sholat sunnah setiap hari setiap malam itu 100 rakaat. Masya Allah, 100 rakaat. Jadi kita coba ini buat ya. Dan itu dicoba. Ada di Imam Bukhari juga menggambarkan hadis tadi itu apa yang beliau lakukan. Sholat wudunya itu sampai 300 rakaat sehari semalam. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan biasa ada golongan ada 11 rakaat, ada yang 36 rakaat, tarawihnya gitu kan. Nah ini di luar tarawih itu, makanya memperbanyak sujud itu Allah suka kepada orang yang meletakkan dahinya di mata. Bahkan ada Rasul Al-Robu mengangkat baik dalam dua rohi tempat paling dekat antara hamba dengan Tuhan itu saat melakukan permohonan kita di dalam sujud-sujud kita. Kata Rasulullah, ikhtiar di sujud ini. Ini adalah doa terbaik di sujud. Jadi kalau doa, kalau ibu nggak hafal doa bahasa Arabnya, boleh berdoa dalam hati. Minta kepada Allah di saat mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini baik-baik. Dia boleh dilakukan dalam kondisi duduk. Jadi kalau sampai berdiri, sholat itu sambil duduk. Di syaratnya duduk ini sudah berubah. Ada di semakin banyak yang jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ikut Rasul baca rakaat tapi kualitasnya jadi tidak. Rakaat pertama baca surah Al-Qur'an dan salah indah baru yang tanya itu alhamdulillah buat sedikit. Kalau satu sudah tentu terasa juga itu di Temboro di Magetan, saya orang Jawa Timur enggak. Nanti kalau kebetulan silahkan mampir ke pesantren Temboro di Magetan itu ada yang sholat tarawih 5 juz. Itu namanya ada 10 juz dan yang monumental yang 30 juz setiap malam. Imamnya nanti ada usia yang lebih dari 20 tahun. Itu masya Allah. Dan pada Isya sampai jalan jauh. Berdiri terus. Berdiri jadi 30 juz dibagi 20 rakaat. Masya Allah. Mantap banget. Awalnya yang ikutnya santri-santri saja. Nggak bisa menghafal. Sudah di berbagai kota ini tahu ini betul sangat bisa. Masya Allah. Kadang-kadang yang ada itu ada ini sedikit 10 juz saja gitu kan. Jadi saking cintanya kepada Allah, akhirnya ada rasa itu kelelahan berdiri, kelelahan duduk dan sujud. Karena memang sudah Allah SWT dan cinta di hati ibadah jadi lezat. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah 12 ya. Berapa lagi dulu? Berapa lagi ya? Yang ke-7 itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sifat ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi?" Kata Rasulullah
Rasulullah, engkau sudah punya bekal enggak? Kata orang Badui ini, tidak banyak bekal ya Rasulullah. Cuma aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Apa kata Rasul? Simpel kalimatnya. Anta ma'a engkau akan bersama yang engkau cintai. Masya Allah. Maka para sahabat itu Rasulullah bertakbir. Mereka duduk gembira mendengar sabda Nabi ini. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Maka mereka langsung Masya Allah. Kami cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama. Meskipun amalan kami tidak seperti mereka, tapi dengan cinta ini kami insya Allah mudah-mudahan bisa bersama mereka. Jadi cinta kepada Bapak Ibu urusan hati. Kalau cinta kepada Allah disuruh orang lain aja ikut. Cinta Rasul disuruh apapun oleh Rasul ikut. Sebagaimana cinta istri kepada suami disuruh apapun ikut aja. Dan cinta ini adanya di hati, bukan di lisan. Karena di lisan itu bisa berbohong, kalau di hati tidak. Seperti orang kalau melukai, lisannya indah bohong, tapi hatinya busuk gitu kan, benci kepada Allah dan Rasul. Maka bagaimana kita ada cinta kepada Rasul? Ya kita harus mengenal Rasul. Kita harus bersolawat kepada Rasul. Sebagaimana halnya kita cinta pasangan kita, gitu kan? Ada kata Allah, ada kata ini di surah Al-Baqarah ayat 2. Alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, disebut nama Rasul, itu hatinya bergerak. Ada getaran cinta. Kita disebut oleh orang lain, ada getaran. Apa disebut? Ketika ada panggilan azan, ini Rasul itu Masya Allah. Undangannya saya yang cerita sendiri. Rasul itu di rumah, kata beliau, dia seorang petani gitu kan. Pada masak, mencuci gitu kan. Tapi ketika azan bilang, itu beliau pergi seakan-akan tidak mengenal kami. Jadi beliau itu menolong satu Allah. Itulah bukti hatinya bergerak. Qila quliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Disebut ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Allah bertambah iman. Dan ini urusan hati Bapak. Kalau hati kita belum bergerak berarti tidak ada masalah ya. Cinta kita kepada Allah dan Rasul. Disebut kepada Rasul langsung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita bisa lihat pada dan ini Rasulullah dan yang terakhir dalam bahasa di surah ini ayat yang ke-9. Taat Allah, taat Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi taat Allah, taat Rasul, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang memberikan kenikmatan yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Itu teman terbaik. Jadi hati kita semampu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita, lembutkan hati kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk ketaatan yang wajib beresin, yang sunnah kerjakan selama hukum kita, yang mubah jangan banyak-banyak. Yang mubah ini makan, minum, tidur, jalan-jalan mubah. Tapi yang wajib sholat fardu, yang sunnah, mungkin kalau di sini kerjakan yang biasa aja gitu. Yang banyak itu dia malam hari. Malam itu banyak berbuat kepada Allah. Kalau kita banyaknya di banyaknya bangun. Dikit-dikit tidur. Jadi dikit-dikit tidur. Terus tidurnya dikit. Ini banyak tidurnya banyak. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kita di jalan ini untuk bersama Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih kepada Al-Qalam dan Allah Ustaz Khalifi yang telah memaparkan begitu banyak ilmu dan diberikan kepada begitu banyak amalan-amalan untuk bersama Rasulullah SAW. Bu, ibu, paham nggak bu? Allah, mana kau emang? Ibu ada berapa tadi bu? Satu. Allah. Amalan Rasulullah SAW yang paling puncak adalah banyakin doa sama Rasulullah SAW. Doanya tadi, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab, iman yang putus-putus, iman yang kuat, wa na'iman la yartab, kenikmatan yang tidak terputus bersama, ya iman yang kuat, kenikmatan yang juga tidak terputus diberikan oleh Allah, sehingga murafaqatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita bersama Rasul di dalam surga. Dalam surga itu ada orang-orang soleh, nggak aneh bu. Kalau di surga Bapak, tempat orang soleh, tempat para siddiqin nggak aneh, tapi bakal nanti di surga ada pelacur. Perempuan yang ya di jalan Bekasi, jalan apa 12 tahu tadinya nggak hal sudah bakalan kalau saya samperin Pak, kenapa kamu di sini? Saya nggak tahu, Ustaz, saya juga di sini. Saya juga tahu, saya kelangan saya juga. Nah makanya kenapa dulu ketika saya akan pergi dagang, saya mendengar hadis kursi lawil khotoya hatta ma'atis sama sumanadin tumpata Allah. Aku ketika akan dagang dengar ayat Quran lewat di majlis taklim hati, lau amil tumul khotoya, andai dosamu penuh dengan dosamu setinggi langit, kemudian kau bertobat, kemudian menyesal kepada Allah, maka Allah dan terima. Maka setelah dengar ayat hadis kursi itu, aku berhenti dagang, Ustaz. Aku dicuci oleh Allah dan di dalam surga. Makanya di dalam surga bakal sedikit para solihin tidak aneh, tapi bakal aneh ada orang-orang kayak begitu. Tapi di neraka ada namanya satu danau, namanya Danau Buto, yang isinya danau itu darah dan nanah. Dari mana itu sumbernya? Dari kemaluan perempuan yang belum tobat dan suka dalam kemaluannya. Nanti kemaluannya keluar darah dan nanah yang ngocor dan bau sampai ke Danau Buto. Untuk siapa? Untuk para hidung belang dan laki-laki yang suka minum arak, suka minum khamar, yang giting, yang ngopai, yang sako, yang teler, yang beler dengan minuman vodka, Manson, Jack Daniel, Jan Membre, Topi Niring, itu repot. Nah makanya hati-hati ya. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran amal Rasul yang paling juga banyak doa, kemudian mengangkat derajat tadi para wanita ya. Wanita itu diangkat zaman jahiliyah nggak ada harganya ya. 10 odol tiga tingkat. Ibu tiga, bapak satu ya. Ibu tiga, bapak satu bapak, ibu tiga. Dan itu gimana bisa Pak Dede? Jadi ibu tiga, satu bapak, ibu. Lah itu yang benar lah kakak Bu. Terus saya ditonjok sama ibu-ibu. Jadi derajatnya jadi tiga tingkat dibanding bapak. Tapi bukan itu, tapi Rasulullah mengangkat seorang ibu yang sangat luar
luar biasa. Makanya ada peribahasa ibu kota tuh, ada bapak kota. Betul. Tanggal 20 April hari Allah mengangkat seorang untuk apa? Mensabar mendidiknya. Makanya galak Insya Allah mendidik anak hebat ya, jangan galak-galak ya, karena efek dari galak itu nggak bakal pasti. Bisa dalam kesesat tak tahu arah. Kamu jangan anak gua, aku tambahmu bubuk ragina. Jadi anak lebih pintar daripada makanya jangan tadi anak biasa luar biasa, apalagi anak yatim. Tadi anak yatim itu luar biasa. Kalau anak yatim ya, anak yatim. Saya sampaikan ke teman saya mengurus anak yatim. Hanya bawa katanya, cuma di rumah kagak terima. Tidak saatnya banyak, dirinya banyak, besok akan jadi insya Allah habis. Tapi insya Allah jadi semuanya melengkapi penting maksudnya. Rasul kan melengkapi bukan penyakit, kalau kita kan melengkapi penyakit. Insya Allah ibu semakin baik, insya Allah taat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya kok? Ibu, Pak, ada yang bertanya? Apa udah paham semuanya? Ibu kalian insya Allah dilakukan selanjutnya dulu lanjut, kemudian sahur, kemudian acara nanti ada kebutuhan atau ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah di awal sahih doa dan yang pun yang masih atau